turun ke jalan, melakukan aksi-aksi demonstrasi, memang sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Aksi unjuk kekuatan massa merupakan suatu hal yang lumrah di berbagai tempat di Indonesia, apalagi menjelang tanggal 30 September 1965. Nah, di tengah hiruk-pikuknya aksi demonstrasi massa PKI yang menuntut pembubaran HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, sebagaimana yang disuarakan oleh para mahasiswa komunis pada Kongres ketiga CGMI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, yang merupakan underbow dari PKI pada 29 September 1965. Wakil Sekjen Pengurus Besar Front Nasional yang juga anggota Politbiro dari Komite Sentral PKI, yakni Anwar Sanusi, dalam sambutannya pada tanggal 30 September 1965 saat penutupan latihan sukarelawan bantuan tempur BNI mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam situasi di mana Ibu Pertiwi sedang dalam keadaan hamil tua. Sang Paraji, sang bidan sudah siap dengan segala alat yang diperlukan untuk menyelamatkan kelahiran sang bayi yang lama dinanti-nanti. Sang bayi yang akan lahir dari kandungan Ibu Pertiwi itu adalah suatu kekuasaan politik yang sudah ditentukan dalam Manipol, yaitu kekuasaan gotong royong yang berporoskan nasakom, bersokogurukan buruh dan tani. Pernyataan Anwar Sanusi yang juga anggota fraksi PKI itu dimuat di beberapa media cetak. Lebih jauh, Anwar mengungkapkan bahwa sang Paraji, sang bidan adalah massa rakyat manipolis yang makin gencar melancarkan ofensif revolusionernya di segala bidang. Gerakan sukarelawan adalah salah satu alat yang penting di tangan sang bidan itu. Lantas, apa pula arti ucapan Anwar Sanusi ini? Wartawan senior Rosihan Anwar di dalam bukunya Sebelum Prahara Pergolakan Politik Indonesia 1961 hingga 1965 yang diterbitkan oleh Sinar Harapan Jakarta menyebutkan bahwa ia mengaku tidak tahu pasti, akan tetapi ia dapat merasakan bahwa kalau suhu politik Indonesia saat itu benar-benar sedang naik. Dan kebingungan Rosihan Anwar ternyata terjawab sudah. 1 Oktober 1965. Satu rentetan tembakan membelah kesunyian malam, sehingga membuat ia kaget terbangun. Istrinya pun juga terbangun. Lalu, mereka pergi ke jendela kaca kamar tidurnya untuk melihat keluar ke arah jalan raya. "Maling barangkali. Kau tidak dengar ada teriakan tadi?" tanya istri Rosihan Anwar. Namun, meski rumah tinggal Rosihan Anwar persis di depan rumah Jenderal A.H. Nasution, bahkan kamar tidur mereka hanya berjarak kurang lebih 100 meteran dari Jalan Tengku Umar, ia tak melihat sesosok tubuh manusia pun. Keadaan masih diliputi gelap gulita. Dan menjelang pukul 3 pagi, tampaklah sebuah truk bergerak di muka rumah Nasution. Kemudian, truk itu hilang dari pandangan.
Meskipun demikian, Rosyan Anwar belum berani untuk keluar rumah. Mereka berdiri saja depan jendela kaca, mengamati apa yang terjadi. Tak lama setelah itu, sebuah mobil sedan menyalakan lampu besarnya, meninggalkan pekarangan rumah Nasution dan terus menghilang. Apa itu? Pikir Rosyan Anwar tidak habis-habisnya. Tapi, baiknya tidur saja lagi, tambahnya. Pagi, setelah hari terang, saat bersiap-siap hendak mengantarkan Naila, putrinya ke sekolah di Pegangsaan Timur, yakni SD Trisula, Rosyan Anwar keheranan karena di pekarangan rumahnya banyak prajurit sedang mengadakan styling. Mereka merebahkan diri di atas rumput dengan senapan mesinnya. Selain itu, ia melihat sebuah panser diparkir di dekatnya. Saat ia berjalan ke seberang rumah Dr. Leymena, ternyata ada sesosok tubuh terbaring di atas tanah, ditutupi dengan kain putih. Prajurit-prajurit mondar-mandir. Meskipun begitu, ia tetap belum tahu juga apa yang terjadi. Dan sekembalinya mengantarkan putrinya ke sekolah, ia diberitahu oleh orang-orang di rumah kalau mereka mendengar siaran berita di RRI pukul 7 pagi tentang adanya Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letkol Untung. Keterangan lain tidak dapat mereka berikan, dan ia bertanya-tanya, ada apa ini semua? Segera saja ia mengambil sepedanya dan menuju Jalan Tanjung 18, tempat kawannya Sujatmoko tinggal. Rosyan Anwar lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Tembakan di waktu malam, mayat yang terbujur di depan rumah Leymena, tentara yang berkumpul dan berjaga-jaga di Jalan Tengku Umar. Ini mesti ada apa-apanya kok, ujar Rosyan Anwar. Ternyata kawannya itu baru saja dapat kabar melalui telepon kalau Jenderal Haryono semalam juga ditembak oleh pasukan tentara dan kemudian dibawa pergi entah kemana. Mungkin sekali Haryono telah mati. Pada waktu itulah melintas pikiran di kepalanya, dan ia ucapkan segera, kalau Haryono mati begitu, ini tentu PKI punya kerja. Ini kudeta PKI kok, kata Rosyan Anwar. Temannya terdiam sambil menganggukkan kepalanya, dan dugaan Rosyan Anwar ternyata benar.